Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang menyimpulkan teks laporan hasil observasi dan menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Simpulan berbeda dengan ringkasan. Jika pada ringkasan, penulis tetap mempertahankan isi, sudut pandang, serta sistematik karya aslinya, sedangkan dalam simpulan terdapat penilaian atau pendapat pembuat simpulan. Oleh sebab itu, simpulan dapat dinyatakan benar, kurang benar, atau salah. Untuk dapat menarik simpulan yang benar, kita harus menggunakan data, fakta, atau asumsinya tidak akurat, hasil simpulannya juga tidak akurat. Sebelum menyimpulkan isi teks, kamu dapat mencari gagasan utama teks terlebih dahulu. Teks laporan hasil observasi dibentuk oleh gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas. Gagasan utama merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu teks atau paragraf. Dengan demikian, gagasan utama berfungsi sebagai pokok patokan atau dasar acuan. Sementara itu, gagasan penjelas merupakan gagasan yang berfungsi menjelaskan gagasan utama. Penjelasannya itu bisa dalam bentuk uraian-uraian kecil, contoh-contoh atau ilustrasi, kutipan-kutipan, dan sebagainya. Gagasan utama dalam teks laporan hasil observasi dapat ditemukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mendaftar kata-kata kunci pada teks. Yang kedua, memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Yang ketiga, memetakan paragraf atau memilih kalimat utama dan penjelas. Yang keempat, menentukan kalimat utama, kalimat yang dijelaskan kalimat lain. Yang kelima, merumuskan inti kalimat utama. Selanjutnya, menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Menelaah struktur teks laporan hasil observasi menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis, sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dari sudut pandang kalian. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas berikut. A. Pernyataan umum, klasifikasi umum, definisi umum. Pada bagian ini berisi definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. B. Deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Jika objeknya berupa binatang, mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Jika objeknya berupa tumbuhan, perinciannya meliputi ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian lainnya. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Namun, jika yang dilaporkan berupa objek tertentu, deskripsi bagian dapat berisi klasifikasi objek tersebut dari berbagai segi dan deskripsi manfaat objek tersebut, serta sifat-sifat khusus objek tersebut. C. Simpulan. Pada bagian ini berisi rangkaian umum mengenai hal yang dilaporkan. Simpulan ini boleh ada dan boleh tidak ada. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.